Yo, kita kembali lagi ke alur cerita anime. Tanpa basa-basi, kita langsung saja cus ngeng. Di awal film kita diperlihatkan Takemichi sedang memikirkan Kisaki. Apakah mungkin selama ini aku berlarian di tangan Kisaki lagi? Di tengah keramaian seluruh anggota geng Toman, Chipuyu lalu menegur Takemichi. Hei Takemichi, ada apa? Takemichi pun menjawab, tidak ada apa-apa. Tak berselang lama, ketua dan wakil ketua geng Tokyo Manji datang, yaitu Maiki dan Draken. Lalu Draken mengumumkan bahwa telah terjadinya penyerangan oleh geng Yokohama Tenjiku. Geng itu baru dibentuk. Lalu korban yang pertama adalah divisi pertama. Maka dari itu divisi pertama maju. Takemichi dan Chipuyu pun maju, dipanggil oleh Draken. Lalu Chipuyu menerangkan, orang-orang yang menyerang kami, mereka sebut tim Mochijoki. Draken pun terheran-heran. Hah? Mochijoki? Lalu Nahoya menambahkan, ya betul, Mochijoki, mantan ketua Jugem. Seluruh anggota lainnya, hah? Mochijoki dari geng Jugem? Bukankah dia termasuk generasi S62? Takemichi pun bertanya-tanya, generasi S62? Lalu Mitsuya menambahkan, kekuatan mereka bukan hanya tim Mochijoki. Haitani bersaudara pun ikut bergabung dengan Tenjiku. Mereka pun salah satu dari generasi S62. Lalu Draken memberitahu Maiki, hei Maiki, orang-orang pun berbicara mereka telah dihajar oleh Madara Mission. Dia pun termasuk generasi S62. Maiki pun berpikir, hah? Generasi S62? Bukankah mereka tidak dapat bisa akur? Gak peduli. Aku tidak ingin dikalahkan seperti ini lagi. Ayo kita serang geng Yokohama Tenjiku. Takemichi shock mendengar pernyataan dari Maiki. Di sisi lain Draken, ya memang harus seperti itu. Lalu seluruh anggota geng Toman, ya kita beri pelajaran geng baru itu. Lalu Takemichi berbicara dengan Chipuyu. Aduh, ini tidak baik. Aku mempunyai firasat yang buruk. Mungkin ini sudah direncanakan oleh Kisaki. Chipuyu menjawab, oke, pastikanlah firasatmu itu. Maka kembalilah ke masa depan untuk menggali informasi yang lebih mendalam. Takemichi terheran-heran dan mengikuti saran dari Chipuyu. Di sisi lain Maiki terus memberikan semangat kepada seluruh anggota geng Toman. Ayo hajar geng Tenjiku. Chipuyu pun memerintahkan Takemichi, hei Takemichi, cepatlah. Takemichi pun akhirnya pergi ke rumah Naoto untuk berjabat tangan agar dia bisa kembali ke masa depan. Sesampainya di depan pintu rumah Naoto, Takemichi bertemu dengan Hina. Lalu Hina menanyakan kabar Takemichi. Hei kau, berantem lagi? Takemichi menjawab, iya, aku kalah lagi, hehe. Singkat cerita, Takemichi pun kembali ke masa depan. Setelah bertemu dengan Naoto di masa depan, Takemichi menceritakan seluruh kegelisahannya kepada Naoto, terutama Kisaki yang dapat melewati waktu seperti dirinya. Lalu Naoto menjawab pernyataan dari Takemichi. Tapi menurutku, kalau dia dapat melewati waktu seperti dirimu, bukankah tindakanmu juga mengganggu rencananya Kisaki? Yang harus kita pikirkan, apakah yang diincar dari Kisaki di masa lalu? Karena di laporan kepolisian, Tenjiku itu tidak ada. Dan sekarang, Kisaki pun sudah mati. Takemichi pun terheran-heran. Hah? Kisaki gagal ya? Lalu Takemichi melihat foto Kurokawa Ijana. Dia mengingat sewaktu dia bertarung dengan Kakucho. Naoto menceritakan bahwa Kurokawa Ijana adalah salah satu petinggi dari Toman. Kalau tidak salah, Kurokawa Ijana adalah mantan ketua geng Black Dragon. Takemichi terheran-heran kembali. Hah? Ketua geng Black Dragon? Takemichi menerangkan kembali. Hei Naoto, dia juga ada di masa lalu. Naoto terkaget-kaget. Lalu dia berpikir, Kurokawa Ijana patut untuk diselidiki. Lalu Naoto bersiap-siap untuk mencari berkas informasi yang ada di kepolisian. Dan Takemichi pun mencari informasi
dengan sendirinya. Singkat cerita, Takemichi pun mencari informasi. Dia berpikir terus-menerus, lalu menemukan jawaban. Apakah mungkin kalau aku bertemu dengan Kokoi dan Inupi, mereka akan memberitahuku? Hehehe, sayangnya, tapi aku tidak tahu keberadaan mereka berdua. Lalu dia berjalan-jalan kembali dan sesampailah di gereja. Dan gereja tersebut mengingatkan kembali ketika sedang bertarung dengan Taiju Shiba. Takemichi pun duduk dan akhirnya dia berpikir, aku sudah berjuang keras seperti ini, tapi masa depan belum saja membaik. Sial! Lalu Takemichi berteriak dengan lantangnya, sehingga membuat serta gereja melirik ke arahnya. Aku harus bagaimana? Lalu ada seseorang yang menegur Takemichi. Hei, berdoalah dengan tenang. Ternyata orang yang menegur Takemichi yaitu Shiba Taiju. Lalu Takemichi mengajak Taiju Shiba untuk berbicara sebentar. Dia ingin menanyakan Kurokawa Izana kepada Taiju Shiba. Taiju Shiba pun menyetujui ajakan dari Takemichi. Lalu Takemichi memperkenalkan Naoto kepada Shiba. Shiba pun berkata, yaudah, tidak ada perkenalan terlebih dahulu. Cepat ikuti aku. Sesampainya di sebuah restoran, Naoto, Shiba, dan Takemichi berbincang-bincang untuk menyelidiki Kurokawa Izana. Taiju Shiba memulai pembicaraannya terlebih dahulu. Hei kalian, ingin tahu Kurokawa Izana? Oke lah, aku akan memberitahu semua yang ku tahu. Akan tetapi, aku ingin mengungkap kasus tentang kematian adikku, yaitu Hakai Shiba. Untuk itu sekarang, kita saling bertukar informasi. Naoto pun menjawab, oke, baiklah. Lalu Takemichi bertanya, hei, kenapa Kurokawa Izana, pimpinan geng Black Dragon, dulu sekarang berada di Toman? Lalu perang antara geng Toman dan geng Yokohama Tenjiku dimulai. Dan pemenangnya tidak dapat ditentukan oleh siapapun. Selang beberapa bulan, geng Toman berubah, yang dipimpin oleh ketiga orang yang sangat berbahaya. Yang pertama, Maiki. Yang kedua, Kisaki Teta. Dan yang ketiga, yaitu Kurokawa Izana. Mereka menciptakan geng Toman yang paling buruk. Lalu Takemichi bertanya, hei, bukankah Kisaki sudah mati? Lalu Taiju Shiba menanyakan hal tersebut kepada Naoto. Lalu Naoto menjawab, sepertinya Kurokawa Izana mempunyai pengaruh yang sangat besar di kepolisian pusat. Dan pada waktu itu, dia mungkin telah menyiapkan mayat untuk memasulkan kematian dari Kisaki. Lalu dia pergi ke luar negeri untuk melarikan diri. Lalu Taiju menyambung pembicaraan dari Naoto. Hei, Maki sangat percaya kepada Kurokawa Izana melebihi dari Ryugyuken, yaitu Draken. Lalu datanglah anggota dari geng Toman yang diketuai oleh Koko dan Inupi. Taiju pun terheran-heran. Hei, bagaimana kalian bisa kesini? Inupi menjawab, kami mendengar polisian yang sedang mencari informasi mengenai Kurokawa Izana. Lalu Taiju memerintahkan Tachibana Naoto dan Takemichi. Hei kalian, pergilah lewat jalur belakang. Tolong balaskanlah dendam adikku ini. Naoto dan Takemichi pun bersiap untuk keluar dari restoran tersebut sambil menjawab, baiklah. Lalu Takemichi berterima kasih kepada Taiju. Taiju menjawab, oke, berarti utangku di masa lalu sudah lunas ya. Lalu anggota dari Inui dan Kok mencoba untuk menghentikan Naoto dan Takemichi.
Ketika sudah keluar dari gedung, Naoto dan Takemichi terus berlarian. Akan tetapi, Takemichi berpikiran, "Hei Naoto, ayo kita kembali. Aku ingin menanyakan kembali informasi mengenai Kurokawa Ijana kepada Inui dan Koko." Akhirnya Takemichi pun berbalik. Lalu di sana ada Kisaki Teta yang sedang menodongkan pistol kepadanya. Matilah. Lalu tembakan tersebut menembus dadanya Naoto. Karena Naoto mencoba untuk melindungi Takemichi. Takemichi pun kaget melihat darah Naoto. Lalu Kurokawa Ijana pun datang menghampiri Takemichi dan Naoto. Dan dia berbicara, "Hei, kalian telah membunuh Maikiku." Dan Kurokawa Ijana pun memanggil Kakucho. Kakucho. Kurose. Hai. Michi pun akhirnya tertembak juga. Di detik-detik kematiannya, Naoto berbilang kepada Takemichi, "Aku sangat bangga kepadamu. Setelah aku melihat berapa kali pun kau gagal, kau terus saja berjuang." Lalu Naoto mengajak Takemichi untuk berjabat tangan yang terakhir kalinya. Lalu Takemichi berpikir, ini bukan yang terakhir kalinya. Aku tidak akan menyerah. Dan Takemichi pun kembali ke masa lalu.